Beginilah rekaman video amatir penangkapan ketiga tersangka CR, RH, dan AMT, pelaku pencurian dengan kekerasan disertai pemerkosaan atas korban pasangan suami istri, warga Kecamatan Haholongan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Awal mula kejadian ini ketiga korban yang diketahui berprofesi pemburu babi hutan pada 19 September sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat mendatangi rumah korban Pasutri SH dan istri PS di Gubuk Areal Kebun Karet. Para tersangka mendatangi rumah korban dengan mengetuk pintu rumah korban, berdalih meminta air minum dan sedikit makanan. Setelah suami korban membuka pintu, tersangka CR langsung menodongkan senjata api rakitan dan pisau ke leher korban. Kemudian para pelaku mengikat kaki dan tangan korban. Selanjutnya tersangka RH masuk ke kamar. Istri korban yang sedang tidur diperkosa kedua tersangka. Bahkan aksi bejat tersebut dilakukan di depan suami korban. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, para tersangka langsung menguras harta benda korban. Uang sebesar Rp600.000, 2 buah telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor korban disikat para pelaku. Petugas kepolisian Jatandras Polsek Padang Bolak langsung menangkap ketiga tersangka yang diketahui warga Tapanuli Selatan. 2 dari 3 pelaku dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Menurut pengakuan tersangka CR, kedua tersangka berdalil aksi pemerkosaan itu dilakukan karena kedua tersangka dalam keadaan mabuk minuman keras. Para tersangka hanya berniat mencuri di rumah tersebut. Kalian itu? Di Simaningger, Pak, nama. Di Simaningger. Gimana kronologisnya? Apa niat kalian sebenarnya? Mencuri kereta, Pak. Mencuri kereta? Iya, Pak. Terus keretanya dapat kalian? Dapat, Pak. Terus katanya kalian memperkosa istrinya. Itu seperti gimana awal-awal? Pertamanya, Pak, gara-gara mabuk, makanya pikir ke situ, Pak. Hah? Gara-gara mabuk, Pak. Mabuk? Iya. Oh, kalian minum dulu sebelum melakukannya? Iya, Pak. Tapi katanya kalian berdua melakukan hal itu? Iya, Pak. Sama siapa dirimu melakukan pemerkosaan itu? Iya. Di depan suaminya kalian perkosa? Enggak, Pak. Jadi kalian ikat tapi suami habis itu kalian perkosa istrinya? Iya, suami istrinya, Pak, di kamar satu lagi, baru suaminya sudah diikat, Pak, baru dipindahkan ke kamar satu lagi, Pak. Kemana kalian ke suaminya? Di depan pintu, Pak, diikat suaminya. Di depan pintu? Iya, Pak. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Roman Smaradana LH mengatakan, polisi telah menangkap 3 tersangka yang diketahui pemburu babi hutan. Ini kejadiannya di Kecamatan Halongonan, Paluta. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, ya, barang bukti untuk melakukan pencurian kekerasan maupun pemerkosaan sudah ada di depan kita. Berikut juga dengan pelaku ataupun tersangka. Ya, syukur 3 orang sudah tertangkap semua. Ya, waktu itu dini hari 19 September sekira pukul 00.30 para pelaku melakukan aksinya pada korban suami istri di Kecamatan Halongonan, Paluta. Ya, barang-barang korban diambil, HP, motor, dengan menggunakan senjata api rakitan. Ini senjata apinya. Kemudian ada juga menggunakan pisau. Mungkin ada di dalam sini nih barangnya nih. Ya, pisau. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 dan pasal 285 KUH Pidana, terancam hukuman 12 tahun penjara. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Tersangka kurir sabu berinisial S ditangkap saat dalam perjalanan menuju Palembang dengan menumpang bus antar provinsi di Jalan Lintas Sumatera 50 Batubara. Dari dalam tas milik tersangka, polisi menemukan barang bukti 1 bungkus plastik teh yang berisi sabu.
Pengakuan tersangka, sabu tersebut akan dikirim ke seseorang di Palembang dengan upah 20 juta rupiah. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap pemilik sabu berinisial F di Aceh Utara. Sementara itu di lokasi berbeda, di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, polisi menangkap seorang bandar ganja berinisial U dengan barang bukti sekitar 700 gram daun ganja kering. Telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang atas kepemilikan sabu seberat 1 kg. Jadi di mana dari penyelidikan awal kita melakukan undercover ya, mengikuti tersangka dari jalur Deli. Jadi sampainya di wilayah kita melakukan penggerebekan di sebuah bus ya, sebuah bus ALS, dan kita temukan tersangka bernama Sulaiman ya, dengan tas warna coklat yang di dalamnya ada sabu seberat 1 kg. Dari hasil penangkapan tersebut kita melakukan pengembangan ya ke daerah Aceh Utara, tepatnya Desa Lutsukon ya. Kita berhasil juga mengamankan Faisal ya, Faisal yang memiliki sabu seberat 1 kg tersebut. Setelah disisihkan untuk barang bukti saat di pengadilan, seluruh narkoba yang disita dari para tersangka kemudian dimusnahkan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dalam rekaman video yang direkam oleh korban sendiri, detik-detik aksi 2 pengendara sepeda motor datang dari arah belakang. Salah seorang pelaku yang duduk di boncengan merampas tas sandang korban. Kerasnya tarikan pelaku mengakibatkan korban terjatuh dari skuternya, sehingga korban pun mengalami luka-luka. Beruntung, tas korban yang diduga berisi barang berharga tersebut gagal dibawa kabur pelaku. Peristiwa tersebut terjadi saat jalanan masih sepi pengendara, sehingga warga sekitar tidak mengetahui kejadian tersebut. Selain rekaman video aksi penjamretan, foto 2 pelaku penjamretan juga viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Penjamretan terhadap warga yang sedang berolahraga di jalan raya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sempat viral seorang pesepeda juga menjadi korban perampasan saat sedang bersepeda di Jalan Patimura, Medan. Oleh karena itu, bagi warga khususnya para pecinta sepeda untuk lebih berhati-hati saat berolahraga, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Baru yang kini rawan tindak kejahatan. Pihak kepolisian mengaku sudah melihat video aksi penjamretan terhadap korban dan kini viral di media sosial. Polisi masih mengejar kedua tersangka, meski informasi didapat korban belum membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Pihak Satreskrim Polres Tabes Medan itu sedang melakukan penyelidikan tentang kejadian jambret yang di Jalan Sudirman. Nah, ini kita tunggu hasilnya karena kita lihat ciri-ciri atau wajah pelaku kelihatan jelas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap percobaan jambret yang terjadi kemarin. Korbannya warga negara asing ya, Bang? Kami belum tahu, yang pasti siapapun dia yang menjadi korban kita akan ungkap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal.
program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa kita jelang sepekan kriminal selengkapnya. Polisi sektor Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial FER alias Roy, 35 tahun, warga Jalan Coklat, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Tersangka ditangkap petugas karena kedapatan mencuri 10 batang bunga jenis aglonema milik Reza Prayogi di Jalan Letnan Umar Bakil, lingkungan 7, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 lalu, sekira pukul 3 dini hari. Saat itu korban mendengar suara orang memanjat pagar dan korban pun merasa curiga, lalu mengecek ke teras rumah dan melihat seorang pria sedang mencuri bunga miliknya. Korban pun langsung berteriak maling dan mengejar pelaku. Mendengar teriakan korban, pelaku langsung lari sambil memanjat pagar dan kabur bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Saat dikejar, pelaku yang panik sempat menjatuhkan 3 batang bunga dan berhasil kabur. Korban kemudian membuat laporan kehilangan bunga ke Polsek Binjai Barat. Setelah 8 hari, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya dengan mempelajari rekaman CCTV yang ada di rumah korban. Tersangka Roy mengatakan ia nekat mencuri bunga karena ingin membantu temannya yang kesulitan ekonomi. Ia juga mengatakan baru pertama kali mencuri bunga dan hanya diberi upah sebesar Rp50.000 dan sebungkus rokok. Bunga hasil curian dijual ke tukang bunga sebesar Rp100.000 untuk 1 batang bunga. Sementara itu, Kapolsek Binjai Barat AKP Slamet Riyadi mengatakan penangkapan tersangka atas laporan dari korban. Korban sendiri mengalami kerugian sebesar Rp15 juta. Proses penangkapannya pelaku ini keterangan dari sepatu dan jaketnya. Jadi ada yang melihat, ada yang tahu kalau jaket sama sepatunya itu adalah milik tersangka. Jadi dari penambangan itu, saya perintahkan Kanit untuk segera lidik secepatnya. Jadi zaman hukuman tersangka sendiri bagaimana? 6 tahun. Tersangka sendiri diamankan di rumahnya, Pak? Tersangka sendiri diamankan di rumah. Kalau kerugian dari korban sendiri berapa banyak? Kerugian sekitar 15 juta. 15 juta ya. Tersangka akan dijerat pasal 363 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan mahasiswa yang terlibat aksi anarkis demo penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga terjadi kerusuhan di gedung DPRD Sumatera Utara diamankan petugas Reskrim Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara pada Jumat dini hari tadi. Penangkapan tersebut dilengkapi dengan dokumentasi yang dimiliki petugas ketika aksi anarkis terjadi. Sementara itu, beberapa orang yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran dan dikabarkan telah menghilangkan jejak dalam pelariannya. 2 kendaraan rantis digunakan untuk membawa tersangka yang berhasil ditangkap di sejumlah tempat. Keseluruhannya kemudian digirim petugas ke Mapolrestabes Medan dan Mapolda Sumatera Utara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan, penangkapan 253 orang ini dari sejumlah daerah yang melakukan aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Menurutnya penangkapan sudah sesuai prosedur dan dilengkapi sejumlah alat bukti dokumentasi. Ia juga menambahkan, dalam insiden pembakaran mobil polisi di Jalan Simpang Meranti Sekip Medan, dalam hal ini 2 orang juga telah diamankan.
pasca unjuk rasa anarkis yang terjadi siang sampai dengan malam hari tadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, baik itu di Medan, di Labuan Batu, kemudian di Sidempuan dan di Siantar, telah diamankan 253 tersangka. 243 saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman di Polda Sumatera Utara, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dijerat pasal apa mungkin Pak? Dijerat pasal pengerusakan secara bersama-sama, pasal 170, kemudian pasal 214 dan 218 KUHP. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang yang disebut sebagai provokator dan pimpinan aksi massa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Beginilah aksi kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelajar di sekitar lokasi stasiun kereta api Medan dan Lapangan Merdeka pada Jumat siang. Sebelumnya ratusan massa berkumpul di Lapangan Merdeka dan beberapa lokasi lainnya di Medan, sebelum bergabung dengan massa lainnya di depan gedung DPRD Sumatera Utara untuk berunjuk rasa. Tak ingin aksi berujung anarkis, polisi memeriksa sejumlah pelajar. Aksi kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi. Beberapa orang ditangkap dan tas mereka diperiksa satu persatu oleh personel Polsek Medan Timur. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan bom molotov dari dalam tas salah seorang pelajar. Bahkan ada yang kedapatan membawa senjata tajam menyerupai samurai. Saat ini beberapa pelajar telah diamankan, berikut dengan sejumlah barang bukti molotov dan senjata tajam yang mereka bawa. Penyekatan bagi pelajar yang akan berunjuk rasa di seputaran Jalan Jawa sampai dengan Jalan Veteran. Kita mendapatkan anak-anak di bawah umur yang masih pelajar 105 orang. Dan kita ketemukan 2 bom molotov serta handphone yang seruan untuk mengajak berdemo dan titik kumpul di Lapangan Merdeka. Rencananya mau kemana orang tuh Bang dan mau lakukan aksi apa Bang? Yang rencananya mereka berunjuk rasa, titik kumpulnya di Lapangan Merdeka, ada hasil seruan dari handphone mereka. Sementara pada aksi demo hari pertama Kamis kemarin, polisi mengamankan 258 orang yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar. Sementara pada hari kedua ini, polisi mengamankan lebih dari 100 orang. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Penangkapan kedua tersangka M alias I dan A dilakukan di 2 lokasi berbeda di Medan, Sumatera Utara. Berawal dari informasi warga kepada petugas bahwa adanya penyelundupan narkoba jenis sabu dari kota Tanjung Balai menuju kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka inisial A alias A yang mengendarai sepeda motor di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti yang diinformasikan. Namun tersangka A mengaku barang haram sudah diserahkan kepada rekannya berinisial M alias I yang saat itu tengah mengendarai mobil. Dari keterangan tersangka A alias A, petugas langsung memburu M alias I yang sempat kabur menggunakan mobil. Persisnya di Jalan AH Nasution Medan, petugas menemui mobil yang dikendarai tersangka M alias I
Namun saat akan ditangkap, tersangka yang membawa senjata api pabrikan Rusia tersebut menghujani petugas dengan peluru tajam. Aksi saling tembak pun terjadi hingga akhirnya tersangka M alias I tewas terkena peluru petugas. Dan dari dalam mobil tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 8,3 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan warna hijau. Berhenti bahkan melakukan perlawanan dengan menggunakan satu buah jenis pistol. Ini peluru tajam rekan-rekan. Kita duga ini buatan Rusia, pabrikan. Ini bukan rakitan, tapi ini adalah pabrikan. Larasnya ini pelurunya adalah menjadi peluru tajam, mungkin Anda bisa lihat. Dan ini digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap tim yang melakukan pengejaran. Di dalam Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Polsek Medan Helvetia berhasil menangkap 2 pelaku pengedar narkoba jenis sabu seberat 1 kg di Jalan Ngumban, Surbakti, Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, pelaku mengaku telah menjalani bisnis haram tersebut selama 4 kali dan dalam setiap pengantaran, keduanya mendapatkan imbalan sebesar 20 juta rupiah. Adapun operasi penangkapan terhadap kedua pelaku setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat. Kedua pelaku diringkus di tengah jalan saat menumpangi mobil dari arah Binjai menuju Medan, dan setelah digeledah, polisi menemukan 1 kg narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik yang sudah terbagi dalam 5 kemasan. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan kedua pelaku. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Ya, benar kami mengamankan ada 2 orang yang mana 2 orang ini membawa jenis narkoba sabu yang kurang lebih 1 kilo, diamankan di Jalan Surbakti. Dan BB-nya ada 5 bungkus, HP 3, tas kecil 2 dan tas besar ada 2. Kalau modus operandinya seperti apa Pak untuk membawa narkoba ini Pak? Ini modusnya ini mereka pura-pura seperti pegawai atau sales dan rencana mereka mau bawa ke arah bandara. Hingga kini penyidik terus melakukan pengembangan dan memburu pemilik barang haram tersebut. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Aksi bejat pelaku ini terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah salah satu warga di Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi pada 12 Agustus 2020 lalu. Ketika itu, korban menunggu angkutan umum sembari berteduh di emperan rumah warga. Pelaku kemudian mendatangi korban. Awalnya pelaku berpura-pura menunggu angkutan umum, lalu kemudian melancarkan aksinya dengan memaksa memeluk korban dan menyentuh beberapa bagian tubuh korban. Korban sempat berusaha melawan dengan meronta-ronta sambil meminta pertolongan. Namun karena suasana lokasi sepi, tidak satupun ada warga yang datang. Teriakan korban membuat pelaku panik dan melarikan diri. Namun sebelumnya, pria berusia 30 tahun tersebut sempat merampas ponsel korban. Pada malam kejadian, korban pun membuat pengaduan ke Polsek Percut Setuan. Dan Selasa 13 Oktober kemarin, tersangka akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel korban telah dijual dan uangnya untuk digunakan beli obat dan makanan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020. Sekira jam 1 dini hari, korban atas nama saudari G, inisial G,
karena berteduh hujan, posisi hujan. Kemudian di seberangnya ada tersangka, TKP di kompleks MMTC. Kemudian tersangka ini melihat ada perempuan di situ, sehingga tersangka ini mencoba untuk melakukan pelecehan seksual ya, dengan meremas payudara korban, kemudian akhirnya mengambil handphone dari korban tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.